Oke, Mbak dan Mas. Ini kelasnya memang hanya 1, 2, 3, 4, 5? 5 orang? Ada satu lagi Pak atas nama Muhammad Gali itu belum hadir. Oh ya, oke. Oke, ini kan mata kuliahnya transportasi umum ya? Betul ya? Iya Pak. Oke, pertanyaan saya yang pertama nih. Pertanyaan saya yang pertama. Yang sudah di Jogja, siapa yang belum pernah naik Trans Jogja? Coba pakai resen yang belum pernah naik Trans Jogja. Saya Pak, belum pernah Pak. Ya, resen Mbak Aidri udah pernah naik Trans Jogja? Pernah Pak. Pernah? Oh. Sering atau hanya sekali? Aduh, 2 kali kayaknya Pak. Di Jogjanya udah berapa lama? 5 tahun Pak. 5 tahun baru 2 kali ya, berarti setahun kan nggak ada sekali itu ya? Iya Pak. Oh ya. Mbak Rahma, udah pernah naik Trans Jogja? Udah Pak, sering Pak. Oh sering, ya oke bagus lah. Mas Kenny, udah pernah naik Trans Jogja? Pernah Pak, dulu 1 kali nemenin temen tuh tugasnya Pak Rizky sama satu lagi iseng jalan-jalan Pak. Jadi cuma 2 kali. Oh 2 kali ya. Di Jogjanya udah berapa tahun? Hampir 6 tahun Pak. Hampir 6 tahun 2 kali. Iya Pak. Mbak Wita, orang Klaten pernah naik Trans Jogja? 2 kali Pak. Oh 2 kali. Orang Klaten, lahir di Klaten kamu kan? Iya. Orang Klaten aja baru 2 kali, oke. Berarti ini kalau sebagai orang ahli transportasi umum, ya toh, itu yang harus kamu apa? Kalau kamu pengen jadi ahli angkutan umum itu kamu harus sering naik angkutan umum, ya, oke? Karena kayaknya kamu lahir itu angkutan umumnya udah mulai Indonesia itu udah mulai degradasi turun gitu ya. Jadi kamu lebih sering naik kendaraan pribadi daripada angkutan umum, ya kan? Sekarang pertanyaan saya lagi selanjutnya. Ini ada hubungannya nanti dengan kenapa public transport. Mas Andi, keluarga anak berapa sekarang Mas? Anak 2 Pak. Anak 2 masih kecil-kecil? Ya Pak, 4 tahun sama 2 tahun Pak. Kamu tinggal bersama istri kan sekarang ya di Jogja ya? Iya Pak. Iya Pak. Ya, kendaraan yang kamu miliki sekarang apa di rumah Mas? Mobil Pak. Motor punya? Enggak punya Pak. Mobil, oke. Mbak Indri, satu keluarga di rumah berapa orang Mbak? Di rumah apa di kos nih Pak? Di rumah. Kalau di rumah sekarang sisa 4 orang Pak. 4 orang, berapa punya motornya? Motornya ada 3 Pak. Ada 3, oke berarti. Keluargamu ada yang masih kecil? Ada Pak. Umur berapa? Kelas 3 SD Pak. Oh, berarti yang nggak punya motor yang kelas 3 SD. Nanti kalau SMP udah dibeli motor tuh sama bapaknya, ya Mbak? Ya nggak tahu sih Pak. Oke, 4 orang 3 motor. Mbak Wilta, satu keluarga berapa Mbak Wilta? 4 Pak. Motornya ada berapa? Punya motor berapa di keluarga? Motornya ada 4. Oh ya, satu-satu dia berarti kan? Oke, keluarganya 4, motornya 4 kan? Berarti satu-satu tuh, ya kan? Mbak Wilta itu satu-satu motornya. Mas Kenny, kamu keluarganya ada berapa? Jumlah anggota keluarga 7 orang Pak. Terus mobilnya 2 sama motor 1. Oh, satu. Oke, Mbak Rahma? 4 orang Pak. 4 orang, motornya berapa Mbak Rahma? Motornya 2. Motornya 2, mobilnya? Mobilnya 2. Oh, satu-satu. Oke, Mas Kale, kamu orang mana Mas Kale? Jogja Pak. Jogja, keluargamu berapa? 5. Motornya punya berapa? Motor 3 Pak. Mobilnya berapa? Mobilnya 2. Oke, nah yang menemuin jalan tuh kalian itu sebenarnya kan? Tapi kan nggak tiap hari keluar Pak. Iya nggak tiap hari keluar, tapi keluar semuanya, begitu keluar semuanya keluar, motornya keluar semua.
Ya memang tidak tiap hari keluar. Ada waktu-waktu peak ya. Waktu-waktu peak itu kan pagi. Coba kalian kalau pernah ya sempatkan, disempatkan pagi hari lah ya. Itu main, nggak tahu ya. Kalian mungkin kuliahnya kan banyak kan siang atau sore kan. Coba disempatkan pagi atau sore pas waktu pulang kerja gitu atau pas berangkat kerja. Oke, Jogja itu sekarang sudah sangat padat. Nanti kalian coba cek di jalan-jalan yang masuk ke arah kota Jogja, gitu. Ke arah kota Jogja. Nanti kalian akan bisa membayangkan lah kira-kira padatnya sekarang. Nanti saya tunjukin bahwa data sekarang itu di Indonesia, ya, totalnya di Indonesia itu sepeda motor itu sekarang sudah ada sekitar 120 juta. Ya, kendaraan sepeda motor di Indonesia itu sekarang rekornya Badan Pusat Statistik itu sudah ada sekitar 120 juta. Kalau penduduknya sekitar 170, artinya satu motor itu digunakan untuk 2 orang atau 2 orang itu punya 1 motor, oke ya. Dan pertumbuhannya itu pertumbuhan yang eksponensial. Kamu tahu ya, grafik eksponensial itu pada titik tertentu itu kemudian dia akan loncat gitu. Ya, akan loncat sangat tinggi gitu. Nah, sekarang makanya sangat sering lah kalau kita lihat di kita jalan atau kita di ke arah luar Jogja gitu ya, banyak truk-truk yang membawa sepeda motor masuk gitu. Pertumbuhan kendaraan sepeda motor itu sekarang berkisar antara 6-7% per tahun. 6-7% per tahun. Kalau kendaraan roda 4 itu jauh lebih tinggi lagi. Ya, jauh lebih tinggi lagi. Jadi pertumbuhannya sekitar 10% lah. Ya, 10%. Jadi kalian bisa bayangkan ya, kalau seandainya pertumbuhan itu terus naik gitu, sementara pertumbuhan jaringan jalannya itu sangat rendah. Oke, saya tanya yang orang Jogja aja lah, Pak Mas Muhammad Galih. Mas Galih, kamu lahir tahun berapa? Atau sekarang umur berapa lah kira-kira? Lahir tahun 98, Pak. Sekarang 23. Lahir di Jogja ya? Lahir di Jogja ya? Lahirnya kebetulan di Jakarta, Pak. Di Jakarta, tapi di Jogja udah lama? Sudah. Berapa tahun di Jogja udah? Udah hampir 12 tahun, Pak. 12 tahun. Oke, selama 12 tahun, kamu ingat ada nggak penambahan jalan di Jogja selama 12 tahun? Nggak ada, Pak. Sepengetahuan saya. Ya, oke. Seingatmu kan nggak ada ya? Ya, Klaten, katanya orang Klaten, Mbak Wilta, mungkin kenal. Selama kamu Ya, Pak. hidup itu di Klaten, kira-kira di Klaten ada tambah jaringan jalan baru, Mbak? Ada. Banyak. Berapa ruas kira-kira? Itu kayak di jalan-jalan yang sempit gitu loh, Pak, dia. Melebarkan. Bukan jalan baru, tapi kalau yang di wilayah Merapi itu biasanya jalan baru. Jalan kecil. Oh, jalan kecil. Maksudnya yang di kira-kira pusat kotanya, di perkotaannya. Kalau di pusatnya nggak ada, Pak. Belum pernah kayaknya, Pak. Oke ya, bisa bayangkan ya Mbak, sekarang pertumbuhan kendaraan tuh luar biasa tingginya, sementara pertumbuhan prasarananya atau supply-nya itu boleh dikatakan sangat kecil. Jadi tidak akan bisa tuh namanya prasarana itu mengejar kebutuhan dari pertumbuhan kendaraan sepeda motor atau kendaraan private itu nggak akan mungkin gitu. Nah, itu problema kita gitu ya. Jadi kenapa penting adanya transportasi umum, salah satunya itu ya, nanti sebagai pengantar itulah. Kamu bisa bayangkan kalau pertumbuhan sepeda motor, kemudian pertumbuhan kendaraan pribadi lainnya itu tumbuh terus, sementara prasarananya itu tumbuhnya sangat kecil gitu. Ya, kamu bisa bayangkan sekarang bahwa rasa-rasanya ya, kalau di Jogja itu sekarang rasa-rasanya pagi macet, siang macet, ya loh. Dulu katanya Jogja itu kan enak gitu. Kalau sekarang enggak. Jalan Kaliurang tuh ke arah kampusmu itu. Saya rasanya nggak pernah tuh kalau kampusmu itu kalau jalan Kaliurang kalau nggak macet tuh. Makanya saya kalau ke UII Jalan Kaliurang itu biasanya lewat Monjali ke utara itu aja, lewat jalan-jalan tikus itu daripada lewat Jalan Kaliurang atau Jalan Monjali itu.
Oke, itu ya sebagai pengantar. Selanjutnya saya akan sharekan beberapa materi. Nanti mungkin materi ini sebenarnya bisa kalian cek juga di riset guide saya ya. Jadi nanti kalian bisa download sendiri. Jadi saya nggak perlu share ke kalian lah. Nanti bisa kalian cari di materinya di riset guide saya. Bentar, saya carikan materinya. Ini semuanya online atau ada yang offline, Mbak Ma? Untuk kegiatan kuliahnya, Pak. Kuliahnya ya? Kalau sementara ini sejauh ini semuanya masih online, Pak. Semuanya Mas On. Iya. Oke ya, jadi materi saya mungkin nanti akan berbagi dengan Pak Rizky terkait dengan pembelajaran transportasi umum ya, public transport gitu. Nah, nanti sebagian nanti yang di belakang-belakang mungkin untuk untuk prakteknya, bukan prakteknya, experience di lapangannya mungkin banyak Pak Rizky, karena Pak Rizky kan beliau kan sekarang kan menjabat sebagai dinasnya itu kan di perhubungan ya, di Dinas Perhubungan Provinsi DIY. Jadi mungkin nanti untuk praktek dan sebagainya atau untuk menceritakan soal kondisi di lapangan mungkin nanti banyak Pak Rizky. Oke, materinya adalah ini. Nanti kalian bisa kalian bisa cek di riset guide saya. Kemudian kalau kita bicara soal transportasi, yang nanti kalian bahasanya itu, kalian harus mengenal beberapa definisi dasar dulu ya, yang terkait beberapa kata kunci di dalam transportasi. Salah satunya adalah lalu lintas ya. Kalau kita bicara apa itu definisi lalu lintas, jadi lalu lintas itu kalau ini saya ambil dari beberapa definisi ya. Yang pertama adalah definisi umum, ya, saya ambil dari Wikipedia gitu ya. Jadi yang disebut dengan lalu lintas itu adalah traffic on roads yang terdiri dari pedestrian. Jadi kalau kita bicara lalu lintas itu, nanti kalau kamu sebagai ahli transport juga, kalau kita bicara traffic itu tidak hanya traffic kendaraan ya, tapi traffic itu juga termasuk traffic pejalan kaki, pedestrian. Dan kalau dilihat dari definisinya, pedestrian itu berada di traffic di utama sebenarnya, traffic di utama. Kenapa saya bilang utama? Karena hakikat orang bergerak itu sebenarnya kan menggunakan dua kakinya, kan gitu ya, berjalan. Ini hakikat awal orang bergerak itu sebenarnya berjalan. Makanya kalau kalian lihat ya, saya itu sering menyampaikan ke teman-teman perhubungan, ke teman-teman ahli transport yang lain gitu. Selama pemenuhan hakikat kebutuhan manusia bergerak itu tidak terpenuhi, itu menurut saya transportasi itu akan tetap seperti ini. Kondisinya itu akan sangat crowded, kemudian tidak akan mengatasi masalah-masalah utama transportasi karena kebutuhan dasarnya orang bergerak saja tidak terpenuhi. Contoh ya di Jogja aja lah, atau di sekitar kampusmu atau di sekitar rumahmu, orang itu kalau mau berjalan gitu ya, itu rasanya susah sekali karena tidak ada sarananya ya. Kita harus berjalan itu kemudian mix dengan traffic yang lain gitu, mix dengan kendaraan pribadi yang lain, dengan sepeda motor, dengan mobil dan sebagainya. Itu kan akan menyulitkan kita untuk melakukan pergerakan. Makanya orang sekarang terutama di Indonesia ya, dia cenderung akan lebih suka menggunakan kendaraan pribadinya gitu ya dalam melakukan pergerakan karena dia sulit untuk melakukan pergerakan dengan berjalan kaki. Makanya jangan heran kalau sekarang orang-orang sekarang itu ketika dia akan mencari sesuatu yang sangat pendek saja jaraknya katakanlah 100-200 meter, dia nggak mau sekarang jalan kaki. Jadi ya maunya masuk ke garasi, kemudian ambil sepeda motor gitu ya, kemudian naik sepeda motor sampai ke tempat tujuan walaupun jaraknya hanya 100-200 meter kan gitu. Jadi karena kebutuhan untuk pergerakan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Kalau seandainya itu kebutuhan prasarana untuk kebutuhan dasarnya itu terpenuhi dengan baik, saya kira orang juga senang ya jalan kaki menggunakan kalau ada trotoar yang bagus dan sebagainya, saya kira juga akan senang.
Kemudian juga yang termasuk dalam traffic itu adalah headed animal, apa ya, kendaraan yang ditarik oleh binatang gitu ya. Kalau di Jogja ya ada mungkin kayak dokar, andong kan gitu ya. Itu termasuk gitu. Termasuk dalam yang disebut dengan traffic ya, atau lalu lintas. Kemudian vehicle jelas ya. Kalau vehicles itu jelas jadi kendaraan, streetcar atau other conveyance alat angkut yang lain ya, mungkin truk atau bus dan sebagainya yang secara sendiri-sendiri atau secara bersama. Jadi bisa bersama-sama gitu menggunakan public way. Jadi public way itu ya berarti jaringan jalan itu untuk kebutuhan travel, untuk kebutuhan pergerakan. Ini yang disebut lalu lintas ya, menurut definisi dari saya ambil dari Wikipedia. Kemudian kalau definisi dari beberapa permen itu, lalu lintas itu ya menyebutnya adalah kendaraan, orang atau hewan di jalan, itu disebut dengan traffic. Makanya kalau kita bagi komponennya, yang namanya traffic itu komponennya ada beberapa. Yang pertama itu adalah sarananya. Sarananya itu ya street, road gitu ya, highway. Kalau di istilah street atau road itu kalau di kita ya, kalau street itu mungkin jalan lokal gitu ya. Kalau road itu ya jalan kolektor gitu. Kalau highway itu ya jalan arteri gitu. Nah, itu kalau di kita mungkin itu ya. Kemudian ada road usernya. Road usernya itu ya ada drivernya, ada cyclistnya, naik sepeda gitu. Kemudian ada pedestriannya gitu kan. Kemudian ada vehicle, ada animals, kemudian ada control device-nya. Jadi kalau kita bicara tentang lalu lintas itu ya unsur komponennya itu ada 4, kira-kira seperti itu ya kalau bicara traffic. Kemudian permasalahan umum di lalu lintas itu apa sih kalau di Indonesia itu? Ya hampir di seluruh dunia lah ya. Jadi permasalahan yang tadi saya sampaikan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan pergerakan dengan kapasitas prasarananya. Gitu ya, kebutuhan pergerakan dan kapasitas prasarananya. Tadi saya sampaikan kan bahwa pertumbuhan kendaraan kita sangat tinggi gitu, kemudian sementara di sisi lain pertumbuhan jaringan jalan kita sangat rendah, sehingga tidak ada tuh prasarana itu selalu tidak bisa mengejar kebutuhannya gitu. Jadi prasarana itu selalu tidak bisa mengejar kebutuhannya. Makanya masalahnya itu adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan atau orang yang berlalu lalang menggunakan jalan tersebut. Ini masalah utamanya adalah seperti ini. Saya berikan ilustrasi ini ya, teman-teman sekalian, saya berikan ilustrasi. Data ini saya kumpulkan dari BPS. Garis yang warna merah, warna merah cerah ini, itu adalah pertumbuhan kendaraan sepeda motor. Yang saya dapatkan data dari tahun 87 sampai 2020. Ada yang miss data di 2013 dan 2014. Miss itu artinya tidak saya peroleh dari data BPS. Kalau kalian lihat, maka saya bilang bahwa pertumbuhan sepeda motor kita itu sifatnya adalah eksponensial. Eksponensial itu pada titik tertentu dia itu betul-betul gradien pertumbuhannya itu sangat curam gitu, sangat terjal ya. Itu kan mulai di tahun 2000 sekitar 2001 ya, 2003 lah. Jadi begitu memasuki 2001 pertumbuhan itu langsung loncat ke atas, dan sekarang itu terikot sudah 115 juta. Sepeda motor, 115 juta sepeda motor. Kalian bisa bayangkan ya, 115 juta kendaraan bermotor. Kalau itu bergerak bareng-bareng gitu ya, luar biasa ya. Kan gitu. Kemudian kalau pertumbuhan kendaraan jadi dari 115 juta itu kendaraan roda 4-nya itu ada 15 juta. Itu berarti berapa Mas? 10% ya. Jadi 10%-nya itu kendaraan roda 4. 10% dari kendaraan sepeda motor, ya, seper-10-nya, 10%. Jadi ini fenomena di kita itu seperti ini. Kalian bayangkan ya, mulai dari tahun 2001 itu hanya sekitar berapa itu? Paling ya sekitar 80 ribuan lah ya.
80.000 sekarang sudah 115 juta sepeda motor. Ya coba dihitung-hitung anu aja ya, dihitung itu kan kalau 2001 katakanlah ya, 2001 kita coba ngitung ya, dari 115 juta gitu, 115 juta dikurangi 80.000 dan 80.000 80 ya 80 kok 80 juta 80.000 sekitar berapa itu 15 juta ya 15 juta. Jadi selama 10 tahun itu sekitar 100 juta pertumbuhannya. Selama 10 tahun itu sekitar 100 juta. Nah, bayangkan aja itu sampai dari berarti per tahun kan berarti sekitar 10 juta ya, 10 juta kendaraan bermotor. Itu luar biasa, pertumbuhan yang sangat besar, dan saat ini masih tumbuh terus itu, ya, masih tumbuh terus gitu. Nah, karena itu merupakan kebutuhan orang ya, kebutuhan manusia untuk bergerak yang paling efisien kan itu. Jadi ini salah satu permasalahan kita kan itu. Nah, ini kalau masalah tadi tidak teratasi, yaitu pertumbuhannya tinggi, kemudian prasarananya itu tidak bisa mengimbangi pertumbuhannya, ya jadinya macet seperti ini, di mana-mana macet. Oke, saya rasa sekarang mulai ya, apalagi kalau mungkin musim liburan semua kendaraan keluar gitu, atau musim hujan seperti saat ini, itu kan jauh lebih padat lagi, ya kan? Jadi semua mobil keluar yang tadinya tidak menggunakan mobil jadi menggunakan mobil dan sebagainya. Dan semuanya menggunakan prasarana yang sama kan gitu. Jadi mereka bergerak di tempat yang sama. Ya jadinya seperti inilah, di mana-mana macet. Dan ini fenomena ini teman-teman sekalian tidak hanya ada di Indonesia loh ya. Jadi hampir di semua negara juga mengalami seperti ini. Jadi sebenarnya tidak mengherankan ya, karena orang itu kan selalu pengen punya kebutuhan dasar untuk bergerak. Walaupun kalau dari sisi orang transport itu kayak kemarin ya, peristiwa pandemi itu ya kalau bagi saya senang aja kalau orang transport itu kan. Jadi karena pemenuhan kebutuhan kita itu tidak perlu bergerak, ya orang jadi tidak bergerak di jalan gitu ya. Jadi jalannya kan jadi lengang gitu kan. Gitu. Oke, ini masalahnya jadi seperti ini. Kemudian ada beberapa masalah lain terkait dengan kesalahan dari urban planning dan transportation planning di kita itu ada beberapa kesalahan. Salah satunya itu adalah soal tren tadi, tren kota saat ini. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah rapidly increasing car ownership and use. Jadi selain dia itu peningkatan ownership kepemilikannya itu juga tinggi, itu peningkatan penggunaannya juga tinggi. Ya, peningkatan kemudian. Jadi tidak hanya orang itu beli kemudian disimpan, gitu, tapi dia juga penggunaannya tinggi gitu. Jadi kemana-mana naik kendaraan dia tidak memiliki choice lain. Jadi pokoknya senang lah naik kendaraan itu. Jadi selain ownership-nya juga tinggi, kemudian penggunaannya juga tinggi. Bahkan sekarang teman-teman sekalian sudah mulai ada tren juga, contoh kalau di Jogja itu kemarin penelitian saya terakhir itu kepemilikan kendaraan bermotornya itu sudah sekitar 700 sepeda motor per 1.000 orang. Di Jogja itu sudah sekitar itu. Jadi 700 kendaraan sepeda motor per 1.000 orang. Artinya hampir satu orang memiliki satu sepeda motor. Gitu ya. Kalau di Jakarta itu data terakhir saya di tahun 2000 sekitar tahun 2019 2018 lah ya. Di Jakarta itu sudah ada 1.200 sepeda motor per 1.000 penduduk. Artinya apa? Artinya kalau di kota-kota besar itu sudah mulai ada beberapa orang gitu, orang yang mungkin memiliki income yang cukup baik gitu, memiliki lebih dari satu sepeda motor. Kenapa dia perlu memiliki lebih dari satu? Karena sekarang juga gaya hidup kan, gaya hidup.
Gaya hidupnya itu seperti apa? Gaya hidupnya itu orang itu punya sepeda motor harian, ya, sepeda motor hariannya mungkin Vario kayak atau apalah ya, yang sepeda motor biasa gitu. Kemudian dia juga harus mengikuti gaya hidup tren. Yaitu contohnya dia senang touring namanya. Dia punya klub-klub, ikut klub touring. Artinya dia butuh kendaraan untuk touring itu, untuk bersenang-senang. Jadi contoh kendaraan besar gitu ya. Jadi dia selain memiliki kendaraan untuk mobilitas harian, dia juga memiliki kendaraan yang sifatnya untuk gaya-gayaan gitu atau untuk rekreasi dan sebagainya. Beberapa teman saya di Jakarta sudah berpola seperti itu, ya sudah berpola seperti itu. Jadi kalau Sabtu Minggu itu ya urusannya touring lah, dia punya kendaraan yang lain untuk touring kan gitu. Itu sudah mulai di Jakarta, itu sudah mulai, dan di Jogja itu juga sudah mulai tumbuh. Kenapa? Karena masyarakat Jogja itu, hasil penelitian terakhir itu, masyarakat Jogja itu cenderung lebih senang mengikuti gaya hidup lingkungan sekitarnya. Jadi kalau lingkungan sekitarnya itu banyak yang naik sepeda, dia naik sepeda. Kalau dia nanti banyak orang yang suka touring, dia ikut touring. Jadi ikut-ikutan gitu ya. Itu juga termasuk karakter orang kita itu seperti itu. Ya, jadi rapidly increasing car ownership and use. Jadi selain ownership, use-nya itu juga bertambah gitu. Kemudian declining mode share of public transport, walking and cycling. Orang sudah mulai males naik public transport, ya toh, jalan kaki males, naik sepeda panas, kan gitu ya. Itu sudah mulai ini, ya toh. Jadi mulai decline atau turun. Itu terjadi dulu ya Mas, dulu zaman saya pertama kali masuk Jogja tahun 90, itu ada bus Damri namanya, bus Damri, bus kota Jogja itu ada namanya bus kota Jogja itu mungkin ada sekitar 26 trayek. 26 trayek se-kota Jogja, hanya kota Jogja. Itu 26 trayek. Nah, sekarang trayek itu mulai turun. Jadi bus public transport kayak Damri itu mulai sudah hilang kan, kemudian mulai digantikan Trans Jogja. Trans Jogja aja bertahap ya, sekarang sudah ada 20 jalur Trans Jogja. Itu saja kan jalur-jalur yang memang digunakan untuk services gitu, ya, untuk services. Kalau penggunanya saya yakin juga tidak sebaik atau sebanyak pengguna bus kota yang dulu ya tahun-tahun yang sekitar tahun 2000 tahun berapa ya, 95 gitu ya, tahun 95. Jadi orang itu mulai malas juga naik public transport karena cenderung dia lebih senang privacy, efektivitas gitu ya. Jadi dia menggunakan sepeda motor untuk bergerak gitu, menggunakan kendaraan pribadi, mobil pribadi gitu untuk bergerak gitu. Kemudian walking ya, tadi saya sampaikan juga orang juga malas sekarang mulai jalan kaki itu malas. Saya juga pengen sih punya kalau ada penelitian namanya soal keinginan orang berjalan kaki gitu. Kita coba cek lah di Indonesia itu atau di kawasan Jogja lah. Kalau kalian mungkin nanti juga punya ide penelitian, sebenarnya karakter orang Jogja itu sampai sehari itu berapa ratus meter sih berjalan kaki gitu. Ya, mau berjalan kaki itu kira-kira sampai berapa ratus meter. Kita juga belum tahu datanya tuh. Jangan-jangan orang Jogja itu orang yang malas-malas gitu. Ya, coba aja lah. Kalau enggak kalian cek aja sendiri. Kalau saya itu biasanya kan sebenarnya punya target harian step gitu. Sekitar 6.000 langkah. Itu saja saya sangat jarang terpenuhi lah. Paling itu sehari jalan kaki itu paling maksimum 2.000 langkah. 2.000 langkah itu paling ya nggak ada 1 kilo kali ya, 2.000 langkah. Karena kalau 6.000 itu sekitar 3 kiloan. Sekitar 2-3 kilo, 6.000 langkah itu. Ya, itu ya, orang juga sudah mulai malas jalan kaki. Kemudian bersepeda itu hanya digunakan untuk komunitas-komunitas. Jadi tidak ada bersepeda yang harian tuh amat sangat jarang gitu ya, amat sangat jarang. Gitu.
Kemudian masalah yang lain, trend city itu sekarang adalah declining city centers, rapid decentralization. Gini, jadi nanti kalian coba, Mas dan Mbak, mungkin kalian pernah nyoba lewat Google Earth gitu ya. Google Earth itu kan ada time frame-nya ya, ada time frame-nya. Historinya time itu kan ada, coba diaktifkan. Kemudian kamu ceklah di kota-kotamu itu, mungkin dari tahun berapa sampai tahun berapa. Perkembangan kotamu itu kan spreading, ya sprawl, suburban sprawl. Jadi pembangunan itu betul-betul sprawl itu menyebar keluar gitu. Ya itu bisa dimaklumi kalau di tempat kita, karena kita merasa masih punya lahan yang luas gitu ya. Di mana-mana dibangun perumahan di luar kota kan perumahannya itu mulai di luar kota gitu. Ya kan? Nah, itu menjadi salah satu masalah juga di Trend City ini. Sehingga ketika masalahnya gimana? Jadi ketika orang itu tempat tinggalnya semakin jauh dari kota, pergerakan dia itu semakin jauh, kemudian kebutuhan dia untuk bergerak menuju kota itu semakin tinggi kan gitu. Ini kan? Ketika itu semuanya terjadi seperti itu, ya semua orang bergerak dengan jarak pergerakannya kan semakin tinggi, kemudian semakin sering kan gitu. Karena urban sprawl itu karena dia tidak dekat dengan SCBD atau Central Business District kan gitu. Jadi sprawl. Jogja itu juga sangat sprawl. Jadi kalau ada perumahan-perumahan ya di luar Jogja itu kan sekarang sudah mulai tumbuh ya. Sekarang aja kalau kalian cek ya perumahan di Jogja itu kan ya katakanlah maunya kalau di dekat saya itu kan rumahnya di Gamping. Gamping dulu kalau selatan ada yang namanya Gunung Sempu itu nggak ada orang yang tinggal. Sekarang isinya perumahan semua. Ya kan di bagian utara itu sekarang juga isinya perumahan semua. Hampir semuanya perumahan itu memang sprawl menyebar ya, decentralization. Makanya sebutnya adalah decentralization. Kemudian kesalahan perencanaan yang lain itu adalah fokus was given to road design. Jadi gini, nanti coba Mas dan Mbak cari sebuah histori tentang tram. Di Indonesia itu dulu yang namanya di Bandung, di Surabaya, kota-kota besar ya, di Solo, di Jakarta, Belanda itu sudah membuat jalur-jalur tram. Tapi sekarang hampir semuanya hilang. Kenapa? Karena pemerintah itu fokus membangun infrastrukturnya itu untuk cars, untuk private vehicle, gitu ya. Jadi more infrastructure for car. Pengaruhnya apa, teman-teman sekalian? Pengaruhnya itu orang kalau infrastrukturnya itu menjadi lebih baik, itu kecenderungan untuk menggunakan infrastruktur itu jauh lebih tinggi. Jadi gini, dulu kalau seandainya jalan kita itu jelek, orang itu kan males naik sepeda motor atau naik mobil keluar rumah gitu, karena jalannya jelek. Tapi karena jalannya itu bagus-bagus semua sekarang, orang cenderungnya senang naik motor, naik mobil, seorang jalan-jalan, senang sore ya jalan-jalan, malam jalan-jalan gitu ya, keluar untuk jalan-jalan. Karena infrastrukturnya itu sangat luar biasa. Jadi more infrastructure for car. Sekarang di Jogja aja nggak ada lah di Jogja itu jalan yang jelek menurut saya. Kan semuanya itu hampir semuanya mulus, semuanya bagus. Jadi orang kan senang ya menggunakan kendaraan gitu. Kemudian more space for motorized vehicle, ya hampir sama lah ya. Jadi memfasilitasi ruang-ruang untuk motorized vehicle. Nah, sekarang pemerintah mulai bingung nih ketika motorized vehicle-nya semakin tinggi, pemakaian bahan bakarnya semakin tinggi atau semakin habis bahan bakarnya, kemudian makanya mulai bingung juga karena bahan bakarnya semakin habis. Kemudian unsustainable focus. Jadi itu semua Mas, soal-soal ini itu disebut dengan unsustainable, jadi tidak berkelanjutan karena memang menghabiskan bahan bakar, kemudian tingkat pergerakannya tinggi, menjadi polusi udara, suara dan macam-macam lah, gangguan kesehatan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan unsustainable focus. Jadi ini beberapa
failure in urban and transport planning itu kira-kira seperti inilah. Kalau di tren kita itu sekarang kira-kira seperti ini. Saya yakin di teman-teman sekalian, di kota-kota di teman-teman kalian tinggal itu juga hampir semuanya terjadi seperti ini, ya. Oke, sebentar. Oke ya, jadi ini beberapa kesalahan failure urban and transport planning. Jadi kalau kalian sampai jadi pejabat gitu ya, ini tolong juga dipikirkan. Contoh kalau sekarang, ya karena ini ya, salah satu namanya sprawl itu masalahnya kalau tadi saya sampaikan bahwa orang Indonesia itu masih merasa bahwa tanah mereka sangat luas. Gitu. Jadi mereka bisa mendirikan rumah di mana saja, ya masih tanah itu masih banyak. Kalau dibayangkan kalau rumahnya di Singapura tuh nggak mungkin bisa sprawl ya, karena lahannya kan sedikit. Makanya kalau di Singapura itu kan mulai trennya itu orang itu tinggal di apartemen, tinggal di rumah susun. Jadi pembangunannya itu ke atas, tapi bukan sprawl gitu. Ya, bukan sprawl memfasilitasi perumahan dan sebagainya, tapi dia lebih memfasilitasi infrastrukturnya untuk ke atas gitu ya. Jadi tingkat gitu. Ya. Tapi ya itu juga karakter ya, maksudnya karakter juga agak susah kalau orang kita suruh tinggal di apartemen, rumah susun dan sebagainya, saya pikir juga agak susah. Ya kalau orang kita kalau bisa punya uang ya, kalau bisa beli ke perumahan dan sebagainya kan, syukur-syukur perumahan yang elit mewah kan gitu. Jadi ini beberapa kesalahan terkait dengan penataan kota, kemudian focusing transport planning ya, ini kira-kira seperti ini. Kemudian ada juga ini beberapa efek sebenarnya ya, dampak beberapa kesalahan itu ya apa? Contohnya rising motorization, tapi kemudian growing congestion, jadinya kemacetan di mana-mana. Pengaruh lain laginya adalah apa? Climate change gitu. Climate change, kayak climate change sudah tahu juga kalau banyak kendaraan, kemudian apa? Residunya ada knalpot dan sebagainya ya. Nah, itu kan juga polusi, kemudian itu kan mengakibatkan climate change gitu. Kemudian nah ini perlu beberapa ada polusi, kesehatan, soal safety gitu ya. Kemudian economic competitiveness gitu. Ekonomik itu pernah saya melakukan penelitian gini, ternyata nanti coba juga bisa dicek lah. Ada beberapa penelitian, kalian juga nanti mungkin bisa cek di beberapa tulisan saya terkait dengan hubungan antara kenaikan kendaraan dengan PDRB atau dengan PDRB. Ternyata Mas, dulu waktu ketika kendaraan itu masih sedikit, kemudian kendaraan itu tumbuh, itu PDRB itu semakin meningkat gitu. Tapi pada titik-titik tertentu sekarang sudah mulai kendaraannya semakin tinggi, tapi PDRB-nya tidak nambah. Gitu. Jadi nambahnya itu hanya nambah masalah kemacetan, masalah polusi, masalah kesehatan. Kenapa? Karena PDRB itu bisa sebagian itu digunakan untuk biaya-biaya yang untuk pengganti akibat dari banyaknya motor gitu. Ya, itu seperti itu. Kemudian biaya perjalanannya juga semakin tinggi. Saya kemarin baru survei, ini belum lama, baru 2 minggu yang lalu. Survei di Jogja itu respondennya itu ada 432 responden yang memang saya sasar itu adalah pekerja yang komuter atau artinya dia ulang-alik dari rumahnya, kemudian dia bekerjanya di CBD. CBD itu artinya di kota Jogja ya, di kota Jogja itu saya coba memotret berapa sih kira-kira biaya perjalanan mereka harian, ya biaya perjalanan mereka harian, kemudian sampai bulanan itu berapa. Jadi fenomena yang luar biasa itu adalah orang-orang dengan pendapatan kecil itu di bawah 2 juta, itu biaya transportasinya untuk biaya perjalanannya itu hampir 20% dari gajinya. Jadi kalau gajinya 2 juta ya berarti sekitar 400 ribuan lah ya untuk biaya transportasi. Tapi orang yang berpenghasilan tinggi itu justru proporsi biaya transportnya jauh lebih rendah. Jadi hanya sekitar 2% itu.
Kenapa? Karena orang yang berpenghasilan tinggi itu memiliki choice kendaraan. Nah, choice kendaraan itu jadi dia bisa menggunakan kendaraan itu bisa milih gitu. Tapi kalau orang yang berpenghasilan rendah ya punyanya itu. Dan mereka sama-sama memiliki kesenangan itu ketika untuk komuter, untuk bepergian bekerja, kemudian sekolah dan sebagainya. Yang penghasilan tinggi dengan penghasilan rendah itu hampir sama. Jadi mereka lebih senang naik sepeda motor daripada naik mobil yang penghasilan tinggi. Jadi itu ya. Kemudian juga soal quality of life. Kenapa itu jadi masalah juga? Apa jadi impact juga dari tadi quality of life? Sekarang coba kalian bayangkan ya, Jogja itu, karena saya hidup di Jogja, jadi gini, saya kasih ilustrasi. Saya kalau hari Sabtu atau Minggu, saya tidak begitu senang untuk keluar kota, keluar untuk masuk ke kota Jogja, gitu ya. Saya lebih senang memilih untuk pergi keluar kota daripada saya jalan-jalan di dalam kota, karena saya sudah bayangkan kalau dalam kota itu akan crowded dan sebagainya kan, itu ya. Jadi kota itu menjadi sudah tidak nyaman lagi buat saya tinggal sebenarnya. Gitu. Kenapa saya masih di Jogja? Ya karena pekerjaan saya di Jogja kan gitu. Jadi kualitas hidup saya itu jauh berkurang. Kemudian fenomena yang lain adalah sekarang coba cek atau kalian amatilah ya. Karena saya udah di Jogja itu tahun 90. Saya sekarang coba mengamati ketika saya pertama masuk Jogja pertama kali. Peak time orang pergi itu, peak time itu waktu puncak orang pergi itu. Nah, itu di sekitar jam 7:30 sampai jam 8. Peak time-nya dulu di tahun-tahun 90 itu. Jadi orang itu kalau mau bekerja di kantor di tengah kota, saya dari Gamping itu paling lama itu hanya sekitar 10-15 menit itu pasti sudah sampai tempat tujuan. Makanya peak time-nya orang berani berangkat dari rumah itu 7:30 sampai kantor sekitar jam 8. Peak time-nya. Kalau sekarang enggak. Peak time-nya itu sekarang lebih lebar lagi. Range-nya itu lebih lebar lagi. Jadi peak time-nya itu mungkin bisa dari 6:30 sampai jam 9, peak time-nya. Yang dulu itu macetnya hanya di sekitar jam 7:30 sampai jam 8. Sekarang itu macetnya bisa nambah range-nya. 6:30 sampai jam 9. Kenapa? Ada nggak itu terus hubungannya dengan quality of life? Jelas sangat ada hubungannya. Saya kasih ilustrasi. Orang yang dulu mungkin kalau mau pergi ke kantor, karena dia bisa pergi ke kantor jam 7:30, dia masih sempat mengantar anaknya sekolah. Ya kan? Jam 7 atau 7:45 ngantar anaknya sekolah dulu, kemudian pulang mandi-mandi, baru itu berangkat kantor. Kualitas hidupnya kan bagus tuh, ngantar anak dulu dan sebagainya kan gitu, keperluan rumahnya diberesin dulu baru dia berangkat kantor. Kalau sekarang boro-boro ngantar anaknya dulu, ya kan? Mungkin nggak sempat mandi, dia bangun tidur, atau bangun tidurnya telat gitu, itu langsung berangkat kantor. Apalagi cobalah kalau di Jakarta, hidup di Jakarta, itu luar biasa. Mungkin jam 6 itu sudah berangkat ke kantor gitu. Jadi ini hal-hal yang tantangan terkait dengan tadi masalah tadi. Kemudian soal equity itu kan kesamaan ya. Keberadilan lah, equity antara yang miskin dan yang kaya gitu ya, ini juga jadi masalah. Ini ya beberapa masalah terkait tadi yang terkait dengan traffic gitu, ini gitu. Kemudian kalau ditanya apa itu angkutan transport, kalau tadi itu traffic itu ya, lalu lintas itu adalah antara sarananya dengan prasarananya, kayak antara sarana dengan prasarana. Sarananya itu apa? Sarananya itu ya moda itu kendaraannya, prasarananya itu ya supply-nya, jaringan jalan, jaringan rel dan sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau kita bicara definisi angkutan itu keseimbangan antara moda dengan volumenya, gitu. Moda dengan volumenya. Modanya, kalau tadi kan moda dengan prasarana ya, jaringan jalan. Kalau ini dengan moda dengan objek yang diangkutnya. Itu juga di Indonesia itu juga sekarang adalah
ketimpangan antara moda dan yang diangkut, walaupun tidak terlalu tinggi kalau ini, tidak terlalu tinggi. Jadi sekarang contoh namanya, contoh adalah daya angkut kereta api yang komuter ya, KRL namanya, Jogja Solo. Nah, Jogja Solo itu selalu penuh, Mas. Selalu penuh, karena memang kapasitas dari KRL-nya dibandingkan dengan objek yang diangkut itu tidak berimbang, gitu. Tidak berimbang. Makanya ada yang berdiri dan sebagainya, ya. Jadi itu cenderung ke load factor. Nah, kejadiannya seperti ini. Tapi saya pikir sekarang sudah mulai nggak ada lah ya permasalahan angkutan ini. Sekarang sudah mulai tidak ada, walaupun di waktu-waktu peak, contoh di Jakarta, kalau kalian coba naik Transjakarta, kalau Transjakarta itu cenderung orang lebih senang naik karena apa? Rapid itu dedicated gitu. Dedicated itu jalurnya kan sebagian terpisah gitu ya. Jalur terpisah, jadi orang itu cenderung memakai, karena daripada dia memakai kendaraan pribadi macet, menggunakan angkutan umum dia tidak macet kan gitu. Itu kejadian juga akan seperti yang sebelah kiri atas ini ya, desak-desakan gitu seperti ini. Kalau ini fenomena namanya di India mungkin banyak juga ya, India, Bangladesh, orang mudik. Kalau sekarang sih sudah, saya pikir sudah nggak ada. Tapi kalau di waktu-waktu peak mudik juga bisa kejadian tuh seperti ini nih. Nah, mungkin terutama di angkutan umum kayak bus dan sebagainya. Ini permasalahan di angkutan. Jadi tadi ada apa? Lalu lintas, kemudian ada angkutan. Nah, angkutan dengan lalu lintas itu yang disebut dengan transportasi. Ya, tadi ada apa? Lalu lintas, ada transport. Nah, transportasi itu adalah lalu lintas terjadi akibat adanya kebutuhan angkutan. Nah, ini yang disebut dengan transportasi. Jadi semua whole ini disebut transportasi, gitu ya. Ini jadi kalau kita bicara transportasi secara utuh, itu ya kita bicara trafficnya, kita bicara angkutannya, gitu ya. Kita bicara traffic dan angkutan. Jadi traffic itu berarti kita bicara soal modanya, soal prasarananya. Kalau kita bicara angkutan ya kita bicara soal modanya dan objek yang akan diangkut kan gitu. Jadi ini semua whole itu yang disebut dengan transportasi. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu, Mas dan Mbak? Ngantuk ya, Mbak? Ngantuk? Atau sambil minum-minum dulu, Mas, Mbak? Kalau saya paling mau ngasih opini sih, Pak. Ya, gimana, Mas? Boleh, sambil minum Jadi dulu. kalau saya sempat baca-baca tuh terkait sebenarnya kan untuk yang transportasi di Indonesia ini, terutama kayak boleh kita ambil contoh gitu ya Pak, Kota Jakarta. Ya, Itu kan sebenarnya kalau misalnya ternyata secara dari sejarah kan lebih mirip apa ya Pak, dari segi perencanaan kota sama ruas apa ya, jaringan jalannya tuh mirip kota-kota di Amerika gitu loh Pak. Kayak misalnya Los Angeles gitu. Itu kan kotanya itu lebih memilih untuk meningkatkan infrastruktur untuk mobil, karena kebetulan ternyata di kota itu tuh ada pabrik yang memproduksi mobil gitu Pak. Jadi kan istilahnya ya pemerintahnya dikerja sama-sama yang produsen mobil itu ya biar gimana mobilnya laku terus jalannya jadinya macet gitu kan Pak. Nah sebenarnya itu sih Pak. Jadi kalau saya ditarik sama apa yang sekarang beberapa kebijakan juga kan kayak kemarin itu sempat ada yang cicilan 0% untuk mobil, terus kayak pemutihan pajak. Jadi kan itu juga bisa apa ya Pak, memicu kenaikan jumlah kendaraan pribadi juga gitu sih Pak. Kalau menurut saya gitu sih. ya paling enggak gini Mas, bisa membayangkan karena gini, saya itu tukang meracuni. Jadi kalau someday kamu tuh jadi pejabat lah ya, amin gitu, ya kan? Fenomena seperti itu juga perlu dipikirkan kan gitu, ya. Bahwa kadang kebijakan itu hanya diarahkan pada ekonomi kan gitu. Peningkatan sesegera ekonomi, walaupun nanti pada puncaknya ketika tadi itu kendaraan pribadi disediakan terus, ekonominya itu di awal itu naik Pak, betul naik. Nanti cek di data yang saya tulis nanti di Google Scholar, cek di tulisan saya. Pertama itu naik tinggi gitu, tapi begitu
sampai titik tertentu, pertumbuhan kendaraan itu tidak mengakibatkan ekonomi lagi naik gitu. Jadi lebih stuck gitu. Karena apa? Karena yaitu mereka mengeluarkan biaya-biaya lain akibat efek dari kenaikan kendaraan bermotor. Contohnya, biaya nilai waktu jadi lebih tinggi, biaya konsumsi bahan bakar jadi lebih tinggi, ya kan? Biaya perjalanan jadi lebih tinggi. Jadi sebenarnya secara PDRB-nya naik, tapi habis digunakan untuk efek dari kendaraan pribadi yang meningkat sangat tinggi itu, seperti itu. Jadi nanti kalau jadi pejabat ya diutamakan gitu ya, karena permasalahan transportasi itu salah satu yang bisa memecahkan saat ini sebenarnya adalah public transport, Mbak. Kenapa public transport? Ya karena kalau public transport itu kita kan sharing ya, share mode, bersama-sama menggunakan satu kendaraan yang dengan space tertentu. Tapi kalau bayangkan kita menggunakan kendaraan pribadi masing-masing tadi 151 juta sepeda motor di Jogja. Di Jogja itu sekarang sudah ada sekitar 2 sampai 2,5 juta. Penduduk di Jogja itu sekitar 4 juta. Kan tadi saya sampaikan 0,7. Ya kan? Kalau semuanya bergerak bersama-sama gitu, menggunakan private car, private motorcycle gitu, bergerak bersama-sama kemudian masuk ke dalam kota, nah itu kalian bisa dibayangkan lah, gitu ya. Nanti biaya dia untuk biaya kemacetan, biaya nilai waktu, biaya yang intangible lain itu jauh lebih tinggi kerugiannya daripada ketika pemerintah itu menyediakan satu fasilitas public transport yang bisa digunakan secara bersama-sama. Gitu loh Mas ya. Jadi kira-kira permasalahannya itu seperti itulah. Oke, ada pendapat lain? Mungkin ada cerita soal pengalaman di public transport di kota kalian, di Sulawesi sana. Kalau di Makassar ada nggak, Mas? Public transport, angkutan umum ada di kotanya? Ada Pak, tapi berupa istilahnya di sana Pak, apa namanya? Angkot kecil itu ya? Iya Pak, PT-PT. Oh, PT. Ya. Iya Pak. Sekarang macet nggak Mas Makassar? Jauh Pak, lebih nyaman di Jogja kayaknya Pak. Oh, Macetnya malah di Jogja. nyaman dikit. Iya Pak. Karena kebanyakan makan konro ya. Kalau Klaten mah ayam-ayam aja. Iya Pak. Kalau di sini sih jalan-jalan tertentu aja yang macet Pak. Kalau di Makassar jalan kecil pun sudah macet Pak. Cikarang gimana Cikarang? Macet luar biasa, Pak. Berangkat kantor jam 3 pagi, Pak. Cikarang itu industri ya masalahnya ya. Iya, Pak. Itu bahkan sampai di jam-jam tertentu tuh Pak, trafficnya tuh ngelok gitu, Pak. Jadi benar-benar belas nggak bisa gerak. Ya itu Mas, ya seperti itulah fenomena kita. Ya makanya saya juga kadang agak sulit kalau ditanya dengan teman-teman pemerintah ya, umumnya Pak Lendyo kira-kira gimana mengatasi kemacetan gitu. Saya selalu bilang kalau ya selama demandnya tidak ditekan gitu, ya kita nikmati aja kemacetan itu. Gitu. Karena saya bilang karena Anda tidak akan pernah bisa mengimbangi demand dengan prasarananya, supply-nya. Jadi salah satu kontrol yang paling bagus adalah menekan demand atau memindahkan demand itu menggunakan modal lain gitu. Jadi kalau selama itu tidak bisa, ya macet itu dinikmati gitu, ya toh tidak akan bisa. Gitu. Ya memang itu fenomena Mas. Kalau kalian someday jadi orang ahli transport, itu jadi bakal masalah besar buat kita, itu akan jadi masalah besar. Kan selalu tudingannya kan gini. Orang ahli transportnya banyak, tapi masalah transportasinya tidak teratasi. Padahal masalah utama transportasi itu sebenarnya bukan pergerakan orang. Oke ya, bukan pergerakan orang. Karena apa? Nanti saya sampaikan, bahwa transportasi itu bukan kebutuhan utama. Percaya nggak? Transportasi itu bukan kebutuhan utama. Saya kasih contoh yang paling gampang. Kebutuhan utama kita sore ini apa? Kuliah kan?
kebutuhan utama kita sore ini kuliah. Ya kan? Betul, Pak. Ya. Kuliah. Kenapa? Gini, kebutuhan utama kita kan kuliah. Kalau seandainya disyaratkan oleh UI itu harus kuliahnya secara onsite atau offline, saya kan harus bergerak, Mas. Ya kan? Saya harus bergerak dari rumah ke UI. Kan gitu. Artinya transportasi itu kan kebutuhan turunan. Bukan kebutuhan utama saya. Karena harus dia onsite, makanya saya bergerak kan gitu. Kalau dia kemudian kebutuhan saya bisa dipenuhi di kamar ruang kerja saya ini, Mas, ngapain saya harus bergerak kan gitu. Sekarang kan kebutuhan saya bisa saya penuhi di ruang kerja saya nih, ya kan? Mas Andi bahkan kebutuhannya itu bisa dipenuhi dengan dia di dalam mobil sambil nunggu istrinya berobat kan gitu ya, Mas. Kan tidak perlu bergerak. Artinya transportasi itu kan kebutuhan turunan. Kita nggak perlu bergerak, kebutuhan kita terpenuhi kan. Artinya seandainya kebutuhan manusia itu bisa dirancang, pemenuhannya itu tidak harus bergerak, kebutuhan tertentu ya, kan pemeliharaan transportasi selesai. Pandemi itu yang, kan pandemi itu, coba ya, pandemi itu adalah titik di mana sebenarnya itu sebagai pembelajaran, bahwa kebutuhan itu sebenarnya tidak harus semua kebutuhan itu dipenuhi dengan bergerak. Toh kita juga bisa memenuhi kebutuhannya kan gitu. Sekarang orang nggak perlu ke kantor, dia tinggal apa? Kalau mau rapat dia tinggal buka Zoom kan gitu. Mau apa diskusi atau mau beli sesuatu kan dia tinggal pencet-pencet HP kan gitu. Beli tiket tidak perlu antri di loket kayak kita mau pergi tinggal pas waktunya pergi kan gitu ya. Oke. Orang sudah tidak ke mall lagi untuk jalan-jalan kan, tinggal di marketplace kan, ada Shopee, ada Tokopedia, ada OLX kan, kita tinggal beli di situ. Jadi artinya transportasi itu kebutuhan turunan. Selama kebutuhan manusia itu bisa dipenuhi di tempatnya masing-masing, itu transportasi nggak ada. Jadi permasalahan macet itu, ya permasalahan macet itu Mas, sebenarnya bukan permasalahan transportasi kan. Tapi permasalahan bagaimana orang itu memenuhi kebutuhannya karena harus bergerak. Jadi yang di-manage itu sebenarnya adalah pemenuhan kebutuhannya. Kan gitu sebenarnya. Oke. Ya namanya bisa lah, sekolah gitu. Kalau saya sih bayangkan ya, saya nggak tahu ya, karena orang sekolah itu kan tidak semua pelajaran juga harus ketemu gurunya langsung. Ya kan? Kuliah kalau nggak praktikum, kuliah seperti inilah. Saya di kelas dengan saya di sini, kan yang kita obrolkan sama. Ya kan? Kalau kita bicara soal interaksi, saya juga interaksi dengan Mas dan Mbak kan gitu. Ya kan? Lihat mukanya, saya juga lihat mukanya. Di kelas saya lihat mukanya sama, ya toh? Kecuali terus kemudian ada kuliah soal ada praktikumnya, ada harus dia memberikan melihatkan bentuk fisiknya dan sebagainya, itu memang harus onsite gitu. Tapi kalau tidak harus onsite, ngapain kita harus onsite kan gitu. Dan beberapa masalah yang lainnya. Selama pandemi, ya kebetulan saya selama pandemi ada saya di-hire dengan bekerja bareng-bareng dengan teman-teman dan di World Bank. Saya selama pandemi itu 2019 ya, 2019 sampai sekarang ketemu dengan mereka itu secara onsite itu baru 3 kali. Dan pekerjaannya sudah berlangsung 3 tahun. Nah, pekerjaan SOK saja itu menurut saya tidak ada masalah. Saya rapat dengan mereka ya cuma Zoom saja, kemudian saya melakukan pekerjaan saya, mereka melakukan pekerjaannya. Kemudian kalau perlu ketemu, baru selama 3 tahun itu ketemunya 3 kali, berarti setahun sekali. Gitu ya. Jadi memanage kebutuhan itu sebenarnya adalah yang paling utama. Artinya menekan demand untuk bergerak. Kalau bagaimana cara menekan demand untuk bergerak? Ya kebutuhan itu bisa dipenuhi tanpa harus bergerak. Kalau di luar, nanti coba cek Mas. Nanti di luar coba cek ya. Di luar negeri itu mamanya gini, di negara-negara yang sudah maju. Orang beli tiket secara onsite dengan orang beli tiket secara online, itu lebih murah beli tiket secara online.
orang membayar telepon secara online dengan onsite itu murah kalau secara online. Dibuat seperti itu. Ya kan? Jadi orang memang diusahakan untuk tidak bergerak. Itu ya, teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi pendapatnya? Malam minggu udah siap-siap kemana? Siap-siap Nggak tidur, Pak. Oh, tidur? Tidur, Pak, malam minggu. Oh, tidur ya? Oh, ya, kesempatan untuk tidur ya? Betul, Pak. Udah bekerja, Mas Kenny? Kalau sekarang belum kerja sih, Pak. Tapi masih sering di kampus aja. Oh, gitu. Ya, oke. Ada yang, Mas Andi sudah bekerja? Kalau udah punya anak, harusnya sudah bekerja biasanya. Iya Pak, sudah Pak. Oh, kerjanya di mana, Mas? Di kontraktor Pak, Oh, kontraktornya di Sulawesi. Sulawesi Pak. Ini kok kontraktor tapi ngambil ilmu transportasi ya? Iya Pak, kebetulan kontraktor Bumi Karsa itu di bidang gedung, transportasi sama SDA Pak. Oh, SDA. Mbak Indri, udah bekerja atau masih bekerja dengan orang tua? Sama orang tua, Pak. Wah, sama orang tua enak ya, sama orang tua tinggal. Mas Galih, sudah bekerja atau masih Kebetulan sudah, Pak. kerja di mana, Mas? Di Bogor, Pak. Di Bogor. Apa tuh Ya, bidangnya? konsultan gedung, Pak. Konsul. Dengan Pak Bari. Bapak masih kenal Pak Bari? Pak Bari, kamu. Salam. Ada Pak Bari, Pak Saya Mas? ikut kerja dengan Pak Bari. Oh iya toh. Oh, sekarang Iya, dengan Pak. Pak Bari, Pak Subari. Oke. Oh Iya, ya, salam ya Mas buat Pak Subari. Ini ketemu Oke, Pak. berarti, ketemu anak berarti ya. Ya, nanti kalau ketemu Pak Pak. Subari, salam dari Pak Nindyo ya. Oke. Mbak Iya, Rahma, Pak. Mbak Rahma. Iya Pak, udah kerja Pak di konsultan lingkungan di Jogja. Konsultan lingkungan. Oke Mbak, ini laris nih Mbak lingkungan tuh Mbak sekarang. Iya, lagi banyak ya Pak. Lingkungan tuh sekarang semua apa? Semua pekerjaan infrastruktur itu kan mempersyaratkan lingkungan. Iya. Memang ya. Tapi kok ambilnya di transport ya Mbak? Apa hubungannya tuh? Pas masuknya tuh kebetulan udah ngambil kuliah terus masuk di konsultan lingkungannya itu Pak. Ada yang ada yang manggil ke sana, ya udah di situ aja dulu. Oh gitu. Kok nggak ngambil di memperdalam di lingkungan? Sama sekarang mungkin Mbak, saya kasih masukan ya, nggak cuma lingkungan. Sekarang yang paling berat itu sebenarnya adalah sosial, masalah sosial. Sosial ya. Jadi sosial. Infrastruktur itu juga mempersyaratkan penanganan dampak-dampak sosial. Dan dampak sosial itu jauh lebih rumit daripada dampak lingkungan. Ternyata. Ini contoh kasus, Mas. Ini baru aja terjadi kemarin. Saya juga baru belum selesai. Saya itu terlibat dalam pembangunan flyover Cangok di Magelang, Kota Magelang. Itu kan akan dibangun flyover namanya flyover Cangok. Yaitu berada di sisi barat Kota Magelang. Ya kan? Kemudian kalau pembangunan flyover itu kan sudah diukur dan sebagainya, desain sudah jadi. Kemudian kalau kita plotkan ini, ya, area-area yang terkena dampak itu ada area yang akan dibebaskan gitu. Nah, 6 bulan yang lalu kan sudah sosialisasi, kemudian masyarakat itu sudah tidak keberatan kalau terkena itu gitu ya. Karena kalau sekarang itu kan bukan ganti rugi ya, ganti untung gitu. Nah, kemarin 3 minggu yang lalu kita cek ke lapangan bersama teman-teman World Bank yang tadinya ada ruko 1 lantai 6 bulan yang lalu, kemarin kita cek itu sudah jadi 4 lantai. Ini kan sudah jadi 4 lantai. Minta ganti ruginya sebangunannya. Nah, itu masalah sosial Mbak, itu bukan masalah lingkungan itu. Jadi dia minta ganti ruginya itu sesuai dengan lantai yang dia sudah bangun sekarang itu. Padahal 6 bulan yang lalu itu belum jadi, itu sekarang juga belum jadi bangunannya. Itu masalah sosial. Mbak Wilta sudah kerja atau masih kerja sama orang tua? Sudah kerja Pak. Gimana Mbak? Di kontraktor di Klaten. Oh di Klaten. Ya, kontraktor dalam bidang apa Mbak? Kayak ya, kontraktor di dana APBD gitu Pak. Jadi lelang-lelang di daerah gitu. Oh ya oke. Klaten agak hati-hati ya Klaten ya. Kalau kontraktor tuh pokoknya
agak hati-hati itu ya. Harus ya, anu lah ya. Banyak hal-hal yang harus betul-betul di hati-hati lah gitu. Oke lah ya, semoga sukses semua. Mungkin sore hari ini saya baru itu dulu ya untuk introduction-nya. Mungkin kita lanjutkan lagi di minggu depan ya. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, kemudian keadaan yang bahagia. Oke, selamat bermalam minggu, Mas Kenny. Selamat tidur kalau mau melanjutkan tidur lah ya. Oke, terima kasih Mas, Mbak. Ya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya, Terima kasih, untuk Pak. di Terima kasih, Pak.